I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ayatina dengan NIM 2114400000195. Di sini saya akan melakukan orasi tugas UAS mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Wahidullah SHIMH. Di sini saya akan melakukan orasi dengan tema pelecehan seksual terhadap anak. Teman-teman, anak sejatinya adalah anugerah dari Allah SWT yang telah dititipkan kepada orang tua, yang dimana wajib untuk disyukuri keberadaannya. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, diantaranya yaitu perlindungan terhadap kekerasan dan juga perlindungan dari pelecehan seksual. Anak-anak juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan masa kanak-kanak yang menyenangkan dan juga masa depan yang sangat cerah. Maka dari itu, kita sebagai orang dewasa dan juga sebagai orang tua wajib hukumnya untuk melindungi anak-anak kita terhadap kekerasan dan juga pelecehan seksual. Anak juga membutuhkan kasih sayang dari orang dewasa dan juga dari orang tua. Maka dari itu, kita sebagai orang dewasa dan juga sebagai orang tua harus memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus pelecehan seksual atau kekerasan pada anak beberapa tahun ini seolah membalikan fakta bahwa anak perlu untuk dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dewasa ini. Berbagai jenis kekerasan yang telah diterima oleh anak, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, mental, maupun pelecehan seksual. Ironisnya, pelaku tindak kekerasan biasanya ialah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti orang tua, keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya hal ini akan memicu trauma terhadap anak tersebut. Seperti contoh, ia menolak untuk berangkat ke sekolah karena ia trauma dengan kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 2022 hingga 20 September tahun 2022 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 17.150 kasus kekerasan yang terjadi dengan jumlah korban sebanyak 15.759 terhadap perempuan dan terhadap korban laki-laki sebanyak 2.729 orang. Ironisnya, terjadi kekerasan pada anak baik di ruang publik maupun di rumah yang seharusnya menjadi tempat pelindungan terhadap anak tersebut, banyak yang terjadi tindak kekerasan sendiri. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak yaitu pengulangan sejarah dari orang tua yang dimana dulunya memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan pola yang sama. Adanya kemiskinan struktural, keluarga yang belum matang secara psikologis, kurangnya kemampuan mendidik anak yang tidak diinginkan atau anak hasil dari hamil di luar nikah, keluarga pecah atau broken home akibat perceraian, kondisi lingkungan yang buruk, pandangan terhadap nilai anak yang rendah, kurangnya tindakan atau lemahnya perangkat hukum,
Tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Soeharto, kekerasan seksual juga terjadi pada diri sendiri ataupun faktor internal dari anak tersebut. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Hal ini terjadi pada informan 2 dan 3 ketika anak tersebut mengalami cacat tubuh dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa, yang dimana akan menimbulkan kekerasan pada dirinya sendiri. Dia akan melukai terhadap dirinya sendiri karena merasa dirinya telah cacat dan juga tidak berguna untuk orang lain. Dampak kekerasan yang terjadi pada anak akan memunculkan sikap agresif yang ditunjukkan oleh anak itu karena anak tersebut merasa bahwa tidak ada orang yang melindungi dirinya. Saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu berada di dekatnya, maka anak akan langsung memukul atau melakukan tindak agresif terhadap si pelaku. Tetapi tidak semua sikap atau tindak agresif yang terjadi pada anak muncul akibat dari tindak kekerasan. Murung ataupun depresi mampu membuat anak berubah drastis seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan juga gangguan makan. Bahkan juga diiringi dengan penurunan berat badan. Ia akan menjadi anak yang pemurung, pendiam, dan terlihat kurang ekspresif, mudah menangis. Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak nyaman dan aman dengan lingkungan sekitarnya. Karena anak tersebut telah kehilangan sosok atau figur yang telah memberikan perlindungan terhadapnya. Kemungkinan besar ketika anak tersebut menjadi dewasa, dia tidak akan mudah percaya terhadap orang lain. Anak tersebut telah melihat bagaimana orang dewasa dulu memperlakukannya, maka ia belajar dari pengalamannya. Ia akan bereaksi melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain karena dia sudah memiliki banyak pengalaman yang telah terjadi pada dirinya sendiri karena anak tersebut telah dilakukan atau telah menjadi korban dari pelaku kekerasan. Kondisi ini amatlah sangat memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat terhadap lingkungan dekat dari anak, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Namun di sini yang lebih dekat dari anak yaitu lingkungan keluarga. Maka perlu terjadinya koordinasi yang tepat untuk memahami atau memberikan pemahaman terhadap orang tua agar mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan. Menyeleksi televisi juga perlu untuk dilakukan terhadap anak, karena jika anak menonton televisi dengan tayangan-tayangan kekerasan, maka anak mudah meniru untuk melakukan hal tersebut. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang tidak bisa memberikan perlindungan terhadap rakyatnya, tidak bisa menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya. Namun persoalannya sejauh mana hukum di Indonesia atau perundang-undangan di Indonesia mengapresiasi terhadap fenomena-fenomena yang telah terjadi pada beberapa tahun ini, yang dimana kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa anak adalah harapan bagi bangsa ini. Jika banyaknya atau maraknya terjadi kekerasan pada bangsa ini, maka akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap negeri ini, yaitu akan memunculkan generasi-generasi yang tidak baik pada negeri ini.
sebelum kita menuntut bagaimana peraturan ataupun hukum yang telah terjadi di Indonesia ini, alangkah baiknya kita sebagai orang dewasa maupun orang tua untuk bisa mendidik anak kita menjadi anak yang baik, seperti memberikan pemahaman agama kepada anak sejak anak berusia dini, supaya anak ketika dewasa akan tetap berpegang teguh pada pendidikan agama yang telah ia dapatkan selama masa kecilnya. Sebagai orang tua juga harus bisa mendidik anak dengan baik tanpa adanya kekerasan, karena anak juga perlu perlindungan dari orang tuanya sendiri. Sebagai orang tua harus bisa menjadi tempat ataupun rumah dari anak-anaknya, bisa jadi tempat keluh kesah anak, menjadi tempat bercerita anak, karena anak juga akan senang ketika mempunyai orang tua yang bisa melindunginya, bisa nyaman untuk ia bercerita apapun, maka anak tersebut akan menjadi anak yang senang dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan karena anak telah mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Kasus pelecehan seksual yang terjadi tadi akibat dari kurangnya kesadaran atau kurangnya pemahaman makna dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila sangat diperlukan untuk menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Apabila Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, maka pelaku akan sadar bahwa misalnya hal yang dilakukannya tersebut adalah salah dan melanggar salah sila Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila mengajarkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta berbuat adil terhadap sesama, tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Oleh karena itu, pentingnya menilai Pancasila terutama sila kedua sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai pedoman dalam menangani kasus pelecehan seksual. Memberikan perlindungan hukum dan mendukung korban untuk bisa memberanikan diri apabila kasus pelecehan seksual terjadi lagi. Harus ada lembaga sosial yang membantu korban untuk sembuh dari trauma akibat dari kasus pelecehan seksual. Hal ini merupakan salah satu penerapan dari sila kedua. Namun perlu adanya kerjasama dan berbagai pihak untuk menanggulangi kasus ini. Selain memberikan hukuman kepada pelaku, masyarakat sebaiknya gotong royong untuk meningkatkan keamanan, khususnya di lingkungan sekitar kampus yang menjadi daerah rawan. Namun, hal yang terpenting adalah mencegah kasus ini tidak terulang kembali dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila mulai dari dini. Pentingnya pendidikan Pancasila diterapkan mulai dari bangku sekolah dasar ataupun PAUD untuk menanamkan butir-butir nilai Pancasila. Selain itu, pentingnya pendidikan dini tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak agar nantinya mereka dapat memahami sehingga mampu menolak kejadian yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila, sila kedua dimulai dari dini, terutama nilai kemanusiaan, diharapkan dapat mencegah bertambahnya kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Adapun peran kita sebagai mahasiswa dalam membantu mengurangi kasus pelecehan seksual yang semakin marak terjadi, salah satunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan seks dini kepada anak, atau memberitahu anak apa yang menjadi miliknya, siapa saja yang boleh menyentuhnya, dan apa yang harus dilakukan jika ada orang asing yang tiba-tiba mengajaknya pergi atau memberikan sesuatu dengan maksud yang berbeda, dan seterusnya. Hal ini sangatlah penting meskipun dianggap tabu oleh masyarakat. Selanjutnya, menegosiasi dan berdiskusi kepada pihak pembuat peraturan.
bahkan mungkin memberikan saran dan masukan hukuman dan penanganan baik pada korban dan juga pelaku, baik terapi konseling atau rehabilitasi. Hal ini penting bagi korban untuk mendapatkan kembali hak-haknya dan menumbuhkan kembali semangat hidup pada dirinya. Dan hal ini juga penting bagi pelaku untuk menyelesaikan konflik psikologisnya dan membentuk perilaku yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, membantu menyuarakan stop kekerasan pada anak, baik di media manapun yang kita bisa. Semoga dari hal-hal kecil ini berdampak besar bagi perubahan di Indonesia. Kita juga harus dapat mencari solusi dan edukasi baik pada anak dan juga masyarakat terkait pencegahan dan penanganan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat kekerasan pada anak di Indonesia. Mungkin itu orasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.